Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam dari kami. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Kita angkat pujian pada kaki salib-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan sukacita. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun pada saat ini kami dilanda dengan cobaan yang begitu berat Tuhan, tapi kami yakin dan percaya salib-Mu yang selalu menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hangat Golgota, pancaran yang hingga dalam surga kelak ada perhentian. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengangkat pujian kami mengangkat doa kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah Tuhan setiap cerita hati kami. Dengarkanlah Tuhan setiap tangisan kami. Pada saat ini Tuhan, apapun yang terjadi, itu semua karena kehendak-Mu. Katakan salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Katakan salib-Mu, salib-Mu Tuhan yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada salib-Mu yang menghibur kami Tuhan, salib-Mu yang kami muliakan dalam kehidupan kami, hingga dalam surga kelak ada perhentian, hingga dalam surga kelak ada Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan.
jemaat kami undang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Lindungilah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Tuntunlah kami bila kami tersesat. Pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Yang di rumah masih ada sukacita untuk memuji Tuhan? Haleluya. Baik, mari kita angkat pujian kepada Tuhan, serukan namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini adalah ibadah di rumah, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dan Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kata Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Ulangan 31 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu di rumah mendapatkan, katakan amin. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Ayat yang ke-17, pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka, sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebab aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Ayat yang terakhir, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan pujian, penolong yang kupercaya. Terima kasih Tuhan buat firman. Begitu indah firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap. Engkau penolongku yang kupercaya. Yang kupercaya. Katakan setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menolong hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran kami maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang sembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa dalam hati kita. Mari kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di bukit yang jauh tanpa Terima kasih kayu salib, lambangku untuk nestapa jelas. Katakan salib itu, salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Katakan salib itu ku junjung penuh. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu kami, salib-Mu yang selalu menjadi kami kuat. Salib itu ku dan mahkota telah milikku. Kita ulang dari awal pujian ini saudara. Katakan di bukit yang jauh tanpa kayu salib. Pada masa-masa ini, masa-masa yang diuji iman kita, di mana negeri kita, dunia kita sedang dilanda virus corona. Tapi yang tidak percaya, Tuhan Tuhan akan menghapuskan. Yang tidak percaya Bapak Ibu, Tuhan menutup matanya untuk menutup Anda. Terima kasih Tuhan. Katakan salib-Mu, salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat akhirku. Salib itu ku penuh dan mahkota telah milikku. Dan mahkota telah milikku. Dan mahkota milikku. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Sekarang kita berikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan persembahan ke depan untuk gedung serbaguna kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan, kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selamat, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi suluh dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan sekali pujian ini dengan sungguh-sungguh katakan, aku mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwa. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kata-Mu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah menyenangkan Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersuka cita pada saat ini, di pagi hari ini Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu kami dapat beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, seraya mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, saatnya kami merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepada-Mu Bapa, berkati dan urapilah kami, biar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan yang diberitakan kepada kami, sehingga pemberitaan firman-Mu Bapa benar-benar bermakna dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami memohon anugerah yang daripada-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu Bapa. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus hamba menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, sebagai nas firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terkutip dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 di bawah perikop nyanyian kemenangan. Beginilah bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata,
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerangnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya yakin dan percaya bahwa kita selalu berada dalam suasana sukacita, walaupun saat ini kita berada dalam suasana atau keadaan yang benar-benar sulit. Firman Tuhan di pagi hari mengingatkan kita akan nyanyian kemenangan bagi mereka yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yang benar-benar mengandalkan Kristus dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah wahyu dari salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Dia menulis wahyu ini ketika dia berada di pulau Patmos. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita menganalisa lebih dalam, maka apa yang diberitakan dalam wahyu ini sesungguhnya tidak hanya berbicara akan masa depan. Sesungguhnya tidak hanya berbicara akan masa yang akan datang, tetapi wahyu ini sesungguhnya berbicara juga akan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sebelum nas yang kita baca ini diuraikan bagaimana ada seorang perempuan yang sedang mengandung. Lalu perempuan ini yang sedang mengandung ini benar-benar mengalami kesakitan. Dan di antara itu juga ada naga yang selalu mengejar perempuan ini. Kalau kita baca di ayat 1 dikatakan di sana, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Perempuan di sini adalah digambarkan sebagai bangsa Israel yang oleh mereka keselamatan yang daripada Allah itu datang ke dalam dunia, yang oleh mereka Kristus datang ke dalam dunia, yang melalui mereka sebagai umat Allah, kehendak Allah di dalam menyelamatkan dunia dinyatakan. Lalu apa usaha iblis, Bapak Ibu? Dia berusaha mengagalkan rencana Allah sejak pada zaman dahulu. Ketika bangsa Israel dipilih sebagai umat Allah, maka usaha dari iblis itu adalah menggagalkan rencana Allah di dalam menyelamatkan manusia. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal, Bapak Ibu, saudara-saudari, sampai pada akhirnya Kristus yang telah kita rayakan kemenangan itu akhirnya lahir, datang ke dalam dunia, lalu mati menjadi korban pendamaian antara kita dengan Tuhan pencipta kita. Itu adalah rencana Allah, itu adalah kehendak Allah di dalam menyelamatkan manusia. Dan dalam kehendak Allah itu, iblis yang di sini dipersonifikasi sebagai seekor naga berusaha menggagalkan rencana Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, sesungguhnya usaha iblis dalam kehidupan kita adalah menggagalkan kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa usaha iblis sesungguhnya adalah menggagalkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saya mau mengatakan bahwa kehendak Allah sesungguhnya tidak pernah gagal, tetapi kita yang secara pribadi membuat kehendak Allah itu gagal dalam kehidupan kita sendiri. Karena manusia pada awalnya ketika diciptakan telah diberi dua pilihan, taat atau membangkang. Tetapi manusia seringkali cenderung
membangkang pada kehendak Allah. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini, Allah berkehendak menyelamatkan kita. Itu adalah kehendak Allah bagi kita semua. Allah berencana menyelamatkan dunia ini. Itu adalah kehendak Allah. Dan sekarang keselamatan itu telah dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Tinggal manusia sekarang, maukah menerima keselamatan itu atau justru menolak keselamatan itu? Itu adalah pilihan manusia. Di pihak Allah, pekerjaan Allah telah selesai. Dan sekarang kita sebagai umat Allah, itu adalah usaha kita untuk memelihara, menjaga keselamatan yang telah kita terima. Jadi nas firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini pada perikop ini adalah nyanyian kemenangan di sorga ketika iblis itu telah dikalahkan. Ketika kehendak Allah di dalam Yesus Kristus telah terjadi, maka saat itu juga iblis dikalahkan. Kita tahu Bapak Ibu, ketika Yesus lahir ke dalam dunia, lalu pada awalnya iblis berkehendak untuk mengagalkan rencana Allah dengan memburu bayi Yesus itu sendiri. Tapi oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Tuhan sendiri, apa yang terjadi? Rencana dari Raja Herodes untuk membunuh bayi Yesus akhirnya tidak terjadi. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus dicobai di padang gurun? Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menawarkan beberapa hal. Menawarkan kedudukan, menawarkan jabatan, bahkan menawarkan kuasa. Tetapi pada akhirnya ternyata Tuhan Yesus juga tidak bisa dikalahkan. Dan itu adalah suatu bukti bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya sebatas nabi, tapi dialah Allah sendiri. Pada saat itu juga apa yang terjadi? Rencana iblis gagal. Rencana iblis gagal Bapak Ibu. Lalu pada saat Yesus ditangkap, sebelum dia ditangkap, maka di sanalah Yesus bergumul. Di satu sisi, dalam wujud sebagai manusia, dia merasakan kepahitan, dia merasakan pergumulan sebagaimana yang dirasakan oleh manusia. Dan di satu sisi, dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai juru selamat. Dalam pilihan yang sulit itu, di sanalah iblis mau menggagalkan rencana Allah supaya Tuhan Yesus tidak memilih jalan salib. Tetapi apa yang terjadi? Yesus dalam wujud manusia, dia berdoa kepada Bapa agar kehendak Bapa yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, akhirnya apa yang terjadi? Rencana iblis gagal total dan akhirnya manusia diperdamaikan dengan Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Inilah yang diuraikan dalam nas ini yang dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Jadi ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka pada saat itu kehendak Allah telah terwujud, dan itu adalah kekalahan iblis. Karena manusia pada saat itu, keselamatan manusia pada saat itu telah dikerjakan. Jadi oleh karena kematian Yesus, kita yang dulunya terbuang, kita yang dulunya tidak disebut sebagai anak-anak Allah, akhirnya kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam menghadapi situasi saat ini, kita sesungguhnya sedang diuji. Maukah tetap pada kehendak Allah atau memilih jalan lain? Maukah tetap pada kehendak Allah atau justru dalam keadaan sulit seperti ini kita menempuh hal-hal, kita menempuh jalan-jalan yang kurang berkenan kepada Allah? Saya masih teringat ketika terjadi gempa tanggal 28 Maret tahun 2005 di Nias. Ketika terjadi gempa, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Keesokan harinya, maka masing-masing keluarga berdamai satu sama lain. Lalu
orang yang sebelumnya telah ada pertikaian, maka tanpa dinasihati, tanpa diminta, akhirnya minta berdamai. Bahkan antara suami istri yang sebelumnya ada hal-hal yang disembunyikan satu sama lain, setelah terjadi gempa apa yang terjadi, semua orang pada bertobat dan semua orang pada mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tidak lama setelah itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? 1 minggu, 2 minggu, bantuan mulai berdatangan. Maka apa yang terjadi? Mulai ada orang yang bertikai. Saya mau mengatakan bahwa kadang-kala dalam situasi-situasi tertentu kita sedang diuji. Dan oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kehendak Allah dalam kehidupan kita, biarlah itu yang selalu nyata. Kita sebagai pemuda gereja, sesungguhnya ada kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kehendak Allah kita gagalkan. Kehendak Allah memang, sekali lagi saya katakan, tidak pernah gagal. Tapi kehendak Allah dalam kehidupan kita secara pribadi, kita sendiri yang mengagalkan. Artinya, saya ambil contoh, Tuhan menghendaki kita untuk melayani Dia sebagai hamba yang setia. Tetapi kadang orang memilih untuk menjadi hamba uang. Kadang orang memilih untuk menjadi pembangkang pada kehendak Allah. Bahkan kadang banyak orang yang justru lari dari panggilan itu sendiri. Oleh karena itu, di pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita bukanlah orang-orang yang kalah, tapi kita orang-orang yang menang. Bahkan dalam nyanyian pujian yang sering kita dengungkan, kita ini sesungguhnya lebih dari pemenang. Kita ini sesungguhnya lebih daripada orang yang menang dalam peperangan, karena kita sesungguhnya orang yang sudah diselamatkan. Pada ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Inilah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita hadir di dunia ini untuk bersaksi tentang Allah, dan kita mengalahkan iblis itu. Kita mengalahkan cobaan daripada iblis itu dengan kesaksian-kesaksian kita. Hadirlah menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam situasi yang sulit ini. Hadirlah sebagai pembawa damai dimanapun saudara-saudari berada. Hadirlah sebagai orang yang menawarkan solusi, bukan justru yang menciptakan persoalan dimanapun saudara berada. Hadirlah sebagai terang dan garam dimanapun saudara berada. Kesaksian kita itulah yang mengalahkan iblis dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kesaksian kita itulah yang mengalahkan naga itu sendiri yang dipersonifikasi dalam kitab Wahyu ini. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Itu ayat 11 bagian B. Kemenangan dalam artian di sini bukan soal bertahan hidup di dunia ini, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalaulah Allah menghendaki pun kita harus mati di dalam memberitakan Injil, kita juga harus siap dengan demikian. Tetapi kalau Allah juga berkehendak kita hidup sebagai saksi Allah sampai pada akhirnya, maka marilah kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ayat 12, karena itu bersukacitalah hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka pada saat itu adalah kekalahan dari iblis itu sendiri. Dan dia sekarang bekerja di dunia dimanapun kita, di dunia saat ini yang kita huni. Dan oleh karena itu kita sebagai anak-anak Allah yang ada dalam dunia ini, marilah bersama-sama melawan pengaruh iblis itu sendiri. Jangan biarkan diri Anda dipengaruhi oleh keinginan-keinginan iblis. Jangan biarkan kehidupan Anda hidup dalam keinginan-keinginan iblis. Jangan biarkan Anda dipengaruhi oleh lingkungan dimanapun saudara berada, tetapi marilah menjadi pembawa pemaharu itu sendiri. Jadilah pemenang, janganlah jadi orang yang kalah. Jadilah lebih daripada pemenang,
jangan menjadi orang yang mudah lari dari panggilan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Ayat hafalan terkutip dari Wahyu 12 ayat 12 bagian A. Wahyu 12 ayat 12 bagian A, kami baca beginilah bunyinya. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sekali lagi kami baca, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Mari kita kembali berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami Bapa atas kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus, atas rencana Allah di dalam menyelamatkan kami, sehingga kami Bapa telah menjadi pemenang. Walaupun pada saat ini Bapa peperangan kami masih belum selesai, tetapi kami meyakini bahwa kami akan menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan oleh kuasa darah Kristus, melalui kesaksian kami dimanapun kami berada, melalui kesaksian darah anak domba itu sendiri, maka orang-orang akan banyak diselamatkan. Kami berdoa untuk situasi saat ini Tuhan, kiranya dengan darah anak-Mu Yesus Kristus, kiranya dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib, kami mampu memberitakan keselamatan itu sendiri. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sambut Bapak Ibu dengan bernyanyi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat gerejaku, gerejaku, buat gerejaku, buat gerejaku. Yesus yang termanis buat gerejaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing kita mengaku. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Waktu Tuhan.
di dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini, di dalam bersekutu memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah kami sekalipun kami laksanakan di rumah masing-masing. Kami meyakini Tuhan bahwa melalui ibadah ini nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan kami anak-anak-Mu beroleh sukacita. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan di minggu yang telah kami lalui. Kami menyadari Tuhan bahwa kami mampu melakukan aktivitas kami itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu, dan kami memohon Bapa, kiranya segala aktivitas yang telah kami lakukan senantiasa Tuhan berkati, sehingga menjadi sukacita bagi kami, menjadi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga memohon pengampunan yang daripada-Mu Bapa, jika di minggu yang telah kami lalui ada banyak kelemahan dan kekurangan kami. Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Di minggu inilah kami anak-anak-Mu, kami selalu berserah diri dalam tangan-Mu. Kami selalu memohon anugerah yang daripada-Mu Bapa. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Bapa, tetapi tuntunlah kami senantiasa, agar apapun yang kami lakukan, agar apapun yang kami kerjakan senantiasa menjadi kemuliaan-Mu Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa situasi saat ini yang kami hadapi benar-benar sulit, namun Engkau selalu menyertai dan membimbing kami. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Engkau berjanji selalu menyertai kami. Itulah iman kami Tuhan, bahwa di dalam kami menjalani kehidupan yang benar-benar sulit saat ini karena COVID-19 ini, kami yakin dan percaya Engkau yang senantiasa menguatkan kami anak-anak-Mu. Kami juga meyakini Tuhan bahwa Engkau mendengarkan seruan saudara-saudari kami dimanapun yang mereka berada, segala kesulitan, segala masalah yang mereka hadapi. Kami yakin Bapak, Engkau yang akan mendengarkan mereka. Bapak, di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang benar-benar terdampak Bapak dalam kehidupan mereka. Walaupun pada saat ini Tuhan mereka mengalami kesulitan, walaupun pada saat ini Bapak mereka mengalami masalah karena benar-benar terdampak karena pembatasan sosial, kami memohon Bapa, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan mereka, karena hanyalah kepada-Mu kami berharap, dan hanyalah kepada-Mu kami memohon Bapa, dan hanyalah Engkau Tuhan yang mampu menjawab situasi yang kami hadapi saat ini. Tak ada satu kekuatan pun Bapa yang melampaui kekuatan yang daripada Allah. Tak ada satu pun kuasa Tuhan yang melampaui kuasa Allah. Karena itu kami yakin dan percaya bahwa COVID-19 ini segera berlalu, dan Engkau pulihkan situasi, Engkau akan memulihkan dunia ini dengan darah anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami seluruh umat-Mu dapat dengan bersukacita memuji memuliakan Tuhan dan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk negara kami, kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami Bapa, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan Engkau anugerahkan kepada mereka, sehingga dalam situasi sulit saat ini mereka semakin bijaksana Bapa di dalam memimpin negara kami, terutama Bapak Presiden Joko Widodo. Kami memohon anugerah Bapa, anugerahkanlah hikmat-Mu senantiasa kepadanya, sehingga Bapa kami dapat bersama-sama melewati masa-masa sulit ini dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk gubernur kami secara khusus di Provinsi Riau ini. Bapak berkati hamba-Mu ini, kiranya Engkau juga Bapak membimbing mengarahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau ini. Biar juga Bapak dengan kasih dan dengan pengabdian kepada Tuhan mereka melakukan tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin agama kami Bapak. Kiranya dimanapun mereka hadir memberitakan firman Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami juga memohon kepada-Mu Bapa, agar dimanapun kami hadir anak-anak-Mu, kami hadir untuk membawa damai, kami hadir untuk menjadi saluran berkat, kami hadir Bapa untuk menawarkan solusi bagi orang-orang yang benar-benar dalam kesulitan. Bapa, bagi jemaat secara khusus di Jemaat Pekanbaru dan Resor 57,
yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang dalam masalah, yang saat ini sedang dalam pergumulan berat. Bapa, kami berdoa untuk mereka. Bapa, kiranya Engkau mendengarkan keluhan mereka, kiranya Engkau mendengarkan permohonan mereka. Bapa, hanyalah kepadamu kami memohon Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkaulah yang menjawab segala pergumulan kami. Engkau yang menjawab sekarang penderitaan yang sedang kami alami. Kami tidak ragu penyertaan-Mu Tuhan. Kami tidak ragu kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, terutama untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang saat ini usahanya semakin hari semakin menurun, yang saat ini kesulitan ekonomi. Tuhan, dengarkanlah keluhan mereka, dengarkanlah keluh kami anak-anak-Mu, dan hanyalah Engkau harapan bagi kami Bapa. Bapa, sesungguhnya apa yang kami butuhkan Engkau tahu, dan oleh karena itu apa yang kami minta Bapa, janganlah kehendak kami yang jadi, tetapi biarlah kehendak-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari dengan penuh sukacita menyambut Ya Yesus baik. Bahwa kita tetap melakukan ibadah warga BNKP
Tafalua ibadah di rumah masing-masing Ofeta tanggal 12 Mei 2020. Tata ibadah dan renungan mafaema pada televisi melalui lembaran tata ibadah secara manual mafaema melalui live streaming. Sidua, kami atas nama Majelis Jemaat BNKP Pekanbaru menyampaikan kepada seluruh warga jemaat untuk mengikuti peraturan atau himbauan dari pemerintah setempat. Yang ketiga, kami menyampaikan agar tetap berjaga-jaga dan tidak boleh panik dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Keempat, kita selalu mencuci tangan, membersihkan lingkungan, dan menjaga stamina tubuh kita. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar kita terhindar dari virus corona. Yang kelima, demikian yang bisa kami sampaikan atas nama pendeta jemaat, pendeta fungsional, seluruh majelis jemaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya